Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Novita selaku wali kelas 6. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan muatan pelajaran yang berbeda, yaitu SPDP dan IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan kalian siapkan buku LKS, buku tugas, dan alat tulisnya. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Materi yang pertama yaitu SPDP, KD 3.4, memahami patung. Nah, pernahkah kamu melihat patung? Tentunya pernah ya. Patung merupakan salah satu karya seni kerajinan tangan yang bersifat 3 dimensi. 3 dimensi artinya memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu sentra produksi patung Nusantara yaitu Sentra UKM Kasongan Yogyakarta. Sedangkan salah satu sentra patung kayu yang cukup terkenal yaitu di Gianyar, Bali. Patung kayu yang diproduksi di Kabupaten Gianyar sangat diminati karena memiliki rancangan yang khas dengan detail ukiran yang sangat rapi serta menggunakan jenis bahan baku yang berkualitas tinggi. Bentuk patung juga beragam, di antaranya hewan, tumbuhan, maupun manusia. Dalam membuat patung terdapat bahan dan teknik. Yang pertama, teknik membuat patung. Teknik membuat patung di sini ada 4. Ya, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama, teknik membutsir atau teknik tekan. Teknik butsir atau tekan adalah teknik membuat patung dengan cara memijit dan menambah. Teknik ini biasanya dipakai dengan bahan dasar tanah liat atau plastisin. Tanah liat yang akan digunakan untuk membuat patung tidak boleh terlalu lembek, karena jika tanah liat terlalu lembek maka akan berpengaruh pada hasil patung yang kurang kuat dan bentuk dari patung tersebut bisa berubah. Yang kedua, teknik cetak. Teknik cetak dalam pembuatan patung dapat dilakukan dengan bahan yang sifatnya agak cair atau bahan yang dibuat cair dengan cara membuat adonan seperti dengan semen yang dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan. Teknik yang ketiga yaitu teknik pahat. Teknik pahat hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi dengan pahat. Beda dengan membutsir yang bisa menambah jika ada kekurangan, teknik pahat tidak dapat menambah jika ada kekurangan. Karena itu, harus hati-hati jika menggunakan teknik ini. Relief adalah salah satu contoh seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu maupun beton. Relief juga merupakan ukiran yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari panel relief yang lain. Relief biasanya membentuk suatu cerita atau narasi dari suatu peristiwa. Yang keempat, teknik konstruksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun bahan dan kemudian dilekatkan dengan lem atau dengan perekat lainnya. Ada pertanyaan untuk kalian, silahkan kalian tulis soalnya di buku tugas kalian. Bahan membuat patung. Bahan yang digunakan dalam membuat patung terbagi menjadi 2, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak adalah tanah liat, plastisin, sabun, dan lain-lain. Sedangkan contoh bahan keras adalah batu, kayu, gypsum, dan lain-lain. Kriteria tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat patung adalah tanah yang halus, tanah yang lunak, mudah dibentuk dan tidak terlalu keras. Kelebihan dan kelemahan patung bahan plastisin: kelebihannya mudah dibentuk, tahan lama, bahannya mudah didapat, bahannya murah, mudah dibentuk. Sedangkan kekurangannya adalah bahannya berat, proses pembuatannya sedikit sulit, memakan jangka waktu yang agak lama, bahannya keras, butuh ketelitian. Langkah-langkah membuat patung secara umum: 1. Menentukan tema. 2. Menyiapkan bahan untuk membuat patung.
3. Menyiapkan peralatan. Fungsi patung yaitu 1. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah bermakna religius. 2. Patung monumen untuk peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. 3. Patung arsitektur berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. 5. Patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. 6. Patung kerajinan yaitu patung hasil karya dari pengrajin. Ada pertanyaan untuk kalian? Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Fungsi lain dari patung yaitu sebagai benda hias atau sebagai karya seni murni, dipakai untuk simbol seorang tokoh dan dijadikan identitas atau judul suatu tempat. Untuk memperindah patung, tentu kita perlu mewarnai patung. Alat dan bahan untuk mewarnai patung diantaranya cat akrilik, cat air, dan kuas. Pengecatan patung berbahan basah harus menunggu sampai bahan tersebut kering, sebab cat bersifat cair. Cat yang bersifat cair tidak akan bekerja secara optimal jika media yang akan dicat memiliki tekstur lunak dan basah atau mengandung cairan, karena secara asalnya cat merupakan zat cair. Cara mewarnai patung: 1. Campurkan cat warna yang kamu pilih dengan air secukupnya. 2. Aduk dalam palet atau wadah lain. 3. Pastikan patung nusantaramu sudah kering sempurna. 4. Warnai patungmu sesuai selera. Fungsi koran bekas dalam pewarnaan patung adalah untuk alas dan bungkus patung yang sudah siap dicat. Pertanyaan untuk kalian, silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Materi yang selanjutnya yaitu IPS. KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Belum kita mulai, tahukah kamu apakah itu ASEAN? Nah, di samping ini adalah lambang dari ASEAN yang akan kita pelajari lebih dalam di materi ini. Kalian simak baik-baik ya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terbentuk atas dasar Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara pemprakarsa ASEAN ada 5, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Malaysia yang diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanat Khoman, dan Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Saat ini jumlah anggota ASEAN sebanyak 10 negara. Adapun negara yang tergabung selain 5 negara tadi yaitu adalah Brunei Darussalam yang tergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam yang tergabung pada tanggal 28 Juli 1995, Laos yang tergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan juga Myanmar yang sama tergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja yang tergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini adalah simbol dari ASEAN beserta dengan arti dari warna yang digunakan simbol ASEAN ini. Yang pertama yaitu warna biru yang artinya keamanan dan kestabilan. Warna merah yang artinya semangat dan dinamisme. Warna kuning yang artinya kemakmuran, dan warna putih yang artinya ketulenan. Nah, simbol ASEAN ini itu terdiri dari 10 tangkai padi yang berwarna kuning, yang artinya cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara yaitu bersatu dan bersahabat. Sedangkan bulatan yang seperti roda ini itu artinya kesatuan ASEAN. Alasan terbentuknya ASEAN adalah banyaknya kesamaan ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga cita-cita negara anggotanya.
Tujuan dari dibentuknya ASEAN adalah: 1. Kerjasama di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. 2. Mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. 3. Menyelesaikan masalah bersama di Asia Tenggara. 4. Mempererat kerjasama secara regional di kawasan ASEAN ataupun internasional. Batas-batas wilayah ASEAN yaitu sebelah utara adalah Asia Timur dan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah timur adalah Samudra Pasifik, sebelah selatan yaitu Samudra Hindia, dan sebelah barat Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Ada pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugas kalian. Materi selanjutnya, mengenal karakteristik negara anggota ASEAN. Ada pertanyaannya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan kalian tulis pertanyaannya. Kemudian untuk menemukan jawabannya, silakan kalian simak lagi video pembelajarannya. Kita lanjutkan ya. Yang pertama, Indonesia. Bentuk negara yaitu republik, kepala negaranya presiden, ibu kota Jakarta, bahasa nasionalnya Indonesia, mata uangnya rupiah, lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya, Hari Merdeka yaitu tanggal 17 Agustus 1945, luas wilayahnya 1.904.569 km persegi, jumlah penduduknya 265.200.000 jiwa. Ini data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2018 ya. Kondisi sosial budayanya yaitu terdiri dari ribuan suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda, yang menjadikan alat pemersatu bangsa Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Terdapat 6 agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sistem politiknya adalah demokrasi Pancasila, yang artinya kedaulatan di tangan rakyat. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, dipilih secara langsung oleh rakyat. Kekuasaan dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Perekonomiannya yaitu dari hasil pertanian, industri, jasa, perdagangan, pertambangan, dan perikanan. Ketampakan alamnya berupa kepulauan yang terdiri dari selat, teluk, laut, gunung, dan pegunungan. Selanjutnya Singapura, bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kotanya Singapura, bahasa nasionalnya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uangnya dolar Singapura, lagu nasional Majulah Singapura, hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Luas wilayahnya 716 km persegi. Jumlah penduduknya 5.800.000 jiwa. Ini sama data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2018. Kondisi sosial budayanya, negara paling maju dengan pendapatan per kapita tinggi di ASEAN. Suku bangsa asli adalah suku Melayu. 70% penduduknya adalah suku bangsa Tionghoa. Sistem politik, demokrasi, yang artinya kepala pemerintahan diwakili oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara diwakili oleh Presiden. Perekonomian, yaitu berupa hasil industri, perdagangan, dan jasa. Ketampakan alamnya berupa perbukitan dan pulau-pulau kecil. Malaysia, bentuk negaranya kerajaan, kepala negara yang dipertuan agung atau raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Kuala Lumpur, bahasa nasionalnya bahasa Melayu, mata uangnya ringgit, lagu nasionalnya Negaraku, hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957, luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 32.500.000 jiwa.
Ini data yang diperoleh pada tahun 2018. Kondisi sosial budayanya, sebagian besar penduduk bangsa Melayu, ditemukan juga beragam etnis. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu agama resmi ya, dan dibebaskan juga untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sistem politiknya federasi, yaitu 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Selain itu, demokrasi ditandai adanya pemilu dan terdapat banyak partai. Perekonomiannya yaitu hasil industri, perkebunan, dan pertambangan. Ketampakan alamnya terdiri atas 2 kawasan yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan Jazirah Malaysia, sementara itu wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis pertanyaannya di buku tugas kalian. Brunei Darussalam, bentuk negaranya kesultanan. Kepala negaranya Sultan, ibu kota Bandar Sri Begawan, bahasa nasionalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mata uangnya dolar Brunei. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 400.000 jiwa. Data yang diperoleh pada tahun 2018. Kondisi sosial budayanya, sebagian besar penduduknya adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Sisanya suku Dayak atau penduduk asli Pulau Kalimantan. Agama resmi adalah agama Islam. Sistem politik kekuasaan tertinggi pada raja atau sultan. Undang-undang sistem Inggris, namun dalam beberapa hal digunakan undang-undang syariah Islam. Perekonomiannya yaitu hasil pertambangan yang berupa minyak bumi dan gas alam. Ketampakan alam, sebagian besar wilayahnya terdiri atas dataran rendah yang pantainya berawa. Sementara itu, daerah pedalaman terdiri atas bukit-bukit. Filipina, bentuk negaranya republik. Kepala negara, presiden, ibu kota Manila. Bahasa nasionalnya bahasa Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Luas wilayahnya 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya 107 juta jiwa. Kondisi sosial budayanya mayoritas suku Filipino, suku Bisaya, suku Cebuano, dan Ilocano. Penduduk aslinya Negrito. Bahasa yang ditetapkan adalah bahasa Tagalog, sedangkan bahasa dalam pemerintahan adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Sistem politik yaitu sistem demokrasi, di mana sistem pemerintahannya adalah presidensial. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan anggota parlemen dipilih terpisah dengan presiden. Perekonomiannya hasil perkebunan dan industri. Ketampakan alam berupa kepulauan yang terdiri atas laut, sungai, danau, dan gunung. Silakan kalian tulis pertanyaan untuk kalian. Nah, itu saja pembelajaran pagi hari ini. Silakan kalian kerjakan soalnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.